Melihat gedung TK sekolah gue mengingatkan gue akan peristiwa itu. Waktu gue masih TK, dimana ada satu peristiwa yang gak bakal pernah gue lupain. Peristiwa tentang gue, Endah, dan pohon beringin tua. Di belakang gedung sekolah, tepatnya di samping lahan kosong itu, dimana gue melihat ada gadis kecil yang menjaga pohon beringin tua itu. Hal yang gak banyak orang tahu adalah gue gak bisa lihat secara langsung, tapi gue bisa memvisualisasikan sesuatu dari cerita orang lain. Lalu bagaimana gue tahu tentang gadis kecil yang menunggu pohon beringin? Endahlah yang memberitahu gue pertama kali akan sosok ini. Sosok yang akan gue ceritakan malam ini. Kita balik jauh ke belakang saat gue masih TK di sini. TK ini dibangun sama persis di samping lahan kosong. Bila dilihat dari denah lokasinya, cukup jauh dari lapangan tenis. Namun jaraknya cukup dekat dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin inilah yang akan menjadi fokus cerita kita. Sebelumnya, gue mau kasih tahu, sampai saat ini pohon beringin ini masih berdiri, termasuk lahan kosong itu yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya. Jujur, gue pengen ambil gambarnya biar kalian bisa lihat, tapi gue harus urungkan. Gue tahu mereka gak suka. Lanjut ke cerita. Ketika gue TK, pohon beringin itu memang seringkali mencuri perhatian gue. Entah kenapa ada energi negatif yang bikin gue gak bisa mengalihkan pandangan tiap gue melewati halaman sekolah. TK gue sendiri adalah bangunan peninggalan Belanda, sehingga desainnya cukup seram. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama gue bersekolah di TK ini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya ada kuburan anak-anak di sana. Namun belum ada bukti, bahkan sampai tweet ini gue tulis. Jujur, sekarang gue merinding. Namun kisah lain juga tidak kalah mengerikan. Satu yang selalu diceritakan turun-temurun. Dahulu beredar cerita bahwa pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah kuburan kuda. Jadi dulu ini adalah tempat penjagalan kuda, di mana kepala dan tubuh binatang itu tersebar di sini. Sehingga setiap malam Pak Abud, si penjaga sekolah, seringkali mendengar suara kuda meringkih. Ngomong soal suara kuda, kisah ini berkaitan dengan suara yang didengar Mas Indra. Jadi yang jelas, zona utara adalah zona di mana seringkali ditemui suara kuda bergentayangan. Balik lagi ke gedung TK. Ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk anak 5 tahun yang disebut 0 kecil, sedangkan 2 kelas untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama 0 besar. Selain 3 kelas itu, ada lagi beberapa ruangan, seperti ruangan guru, lalu ruangan musik. Ruangan musik jarang sekali digunakan bila tidak ada Pak Mamat, guru pengajar musik. Namun banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatian gue. Di sudut kelas musik ada sebuah piano kecil. Piano itu kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Mengerikannya adalah seringkali lantunan nada piano dimainkan bahkan di siang bolong sekalipun.
Yang menjadi masalahnya adalah setiap kali dilihat siapa yang memainkannya, tak seorang pun duduk di kursi memainkan piano. Seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. Gue sendiri belum pernah mendapat pengalaman itu. Jadi gue anggap itu hanya rumor kosong, termasuk rumor anak kecil yang suka menunggu di kamar kecil. Tapi ada satu rumor yang gak bisa gue katakan sebagai omong kosong, karena rumor ini pernah gue buktikan dengan sendirinya. Rumor tentang gadis yang menghuni pohon beringin. Kisahnya dimulai ketika gue melihat Endah. Endah adalah tetangga gue. Sejujurnya kita sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Namun ayah kami memiliki ikatan yang erat, sehingga akhirnya gue mencoba bersikap baik dengan dia. Namun dia gak bisa dibaca dari luar. Sifatnya lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak akan menghabiskan waktu untuk bermain dan bersama dengan teman-temannya, Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling gue benci di tempat ini. Itu adalah pohon beringin di belakang. Pernah beberapa kali Endah tidak mengikuti kelas hanya karena ia terlalu asik melihat pohon itu. Sampai guru kami, Bu Etik, menegurnya beberapa kali. Namun tetap saja anak itu bertingkah aneh. Suatu hari gue begitu penasaran, jadi gue putusin mendekatinya.